Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya Selamat tadi siang, Bu. sebelumnya Bu Bila mohon maaf karena terkendala dengan suara atau kendala tadi headphone-nya itu tidak bisa dipakai. Jadi kita baru mulai jam 12.20 ya Mas ya. Ya sebelumnya Oh, juga Bu Bila mau perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Bila Agilia Kusmawardani. Saya guru BK dari SMA 1 Rosari. Kebetulan itu gurunya Mas Jeffrey waktu Mas Jeffrey SMA. sekolah dulu. Nah, kemarin juga Bu Bila diberikan apa namanya dimintakan tolong untuk menjadi narasumber wawancara kali ini. Bu Bila mencoba untuk sebisa Bu Bila untuk menjawab apa yang ditanyakan nantinya. Oke, langsung saja Baik, dari Mas Jeffrey, apakah pertanyaan apa yang mungkin bisa dilontarkan terlebih dahulu, nanti Bu Bila insya Allah akan menjawabnya. baik Bu. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Iya, cuman lebih keras ya Mas ya, soalnya Bu Bila ini volumenya kok nggak terlalu, iya di laptopnya terlalu nggak terdengar dengan keras, jelas tapi kok Oh, keras. oke oke baik baik. Ya, Baik Bu, eh, ini dalam sesi wawancara kali ini untuk pertanyaannya itu lumayan banyak Bu. Mungkin ada oke deh. sekitar 25 pertanyaan. Wow, ya banyak sekali. Memang agak banyak. Sebelumnya ini memang mohon maaf juga pertanyaannya terlalu banyak mungkin nantinya. Yang pertama pertanyaannya eh, yang apakah ada program khusus yang melibatkan kerjasama antara guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling di sekolah? Oke, langsung Bu Bila jawab atau gimana? Langsung saja. Langsung saja, Bu. Oke, baik. Jadi pertanyaannya Mas Jeffrey mengenai program khusus, adakah program khusus guru BK dengan guru mapel itu sebenarnya dari BK sendiri itu kan pasti ada namanya itu layanan kerjasama dengan guru mapel. Cuman untuk program khususnya itu kita tidak ada, Mas. Jadi Ya. adanya itu apabila ketika anak-anak itu misalkan waktu ada permasalahan atau kasus, nah kemudian tentang apa namanya eh, peminatan, nah itu kita baru bekerja sama dengan guru mapel. Misalkan ini ya, eh, seperti yang dalam lapangan, dalam kondisi lapangan itu anak-anak itu yang pasti setelah satu kelas itu pasti ada beberapa anak yang mungkin kurang baik ya, bukan tidak baik tapi kurang baik. Nah, dan mempunyai suatu masalah. Nah, ketika melakukan apa ya perkembangan kasus itu kita apa ya memperlakukan kerjasama dengan guru mapel karena guru mapel itu juga pasti tahu selama keseharian itu kan anak-anak seperti apa, seperti itu. Kalau mengenai guru mapel itu nanti dan katanya dengan nilai anak itu misalkan ada anak yang misalkan seperti A atau anak B itu ngapalnya yang belum terkumpul. Nah, biasanya guru BK langsung bergerak. Nah, jadi Hmm. kerjasamanya itu tidak secara khusus, cuman secara kondisional di lapangan seperti itu gitu. Jadi untuk programnya pun sebenarnya guru BK itu pasti ada programnya itu bersama dengan guru BK, dengan guru mapel, dengan wali kelas, dengan masyarakat, dengan kemudian kepala sekolah, dan dengan orang tua siswa pun itu termasuk kerjasama antara guru BK dengan stakeholder lainnya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana proses identifikasi siswa yang memerlukan bantuan khusus dari bimbingan konseling yang akan dilakukan? Identifikasi khususnya itu kita awal masuk, Mas, awal masuk dia Hmm. masuk sekolah itu kan ada yang namanya anak-anak itu mengumpulkan fakta integritas. Yang pertama, Hmm. fakta integritas itu bertujuan untuk anak-anak itu biar mampu dan mau untuk menaati aturan yang ada di sekolah. Nah, yang kedua itu identifikasi antara atau identitas latar belakang siswa. Anak-anak awal masuk itu mereka pasti disuruh untuk menuliskan identitas orang tua, identitas alamat tempat tinggalnya di mana, kemudian saudaranya berapa, terus kemudian nomor HP-nya berapa, seperti itu. Ini tuh pertama kali kita identifikasi ya, Mas. Selanjutnya itu adalah melakukan yang namanya kalau sekarang itu berbeda
tahun-tahun lalu itu menggunakan tes IQ, tapi untuk Hmm. saat ini karena tahun anggaran tidak memperbolehkan untuk adanya tes IQ, maka Babila menggunakan angket Hmm. permasalahan siswa awal itu. Jadi seperti hal lainnya, BK itu pertama kali adalah membuat identifikasi siswa itu menggunakan angket kebutuhan siswa. Nah itu nanti kita sebar, kemudian kita bisa apa namanya mengecek atau melihat anak-anak itu biasanya lari ke kebutuhan ke eh, layanan sosial atau layanan pribadi atau layanan karir atau dan sebagainya. Selain angket juga Babila mengadakan wawancara juga kepada anak-anak yang mungkin sudah kelihatan dari gerak-geriknya di kelas, Mas. Jadi kan kita tahu juga, misalkan dari seminggu, 2 minggu anak-anak itu sudah sekolah, kemudian ada laporan dari wali kelas ataupun dari guru mapelnya itu sudah kelihatan, maka kita langsung melakukan wawancara juga, Mas. Jadi dari situ kita bisa menggali lebih dalam lagi mengenai anak-anak tersebut. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih, Bu Bella. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai apakah ada mekanisme konsultasi rutin antara guru mapel dan guru BK untuk membahas perkembangan siswa? Ya, baik. Konsultasi rutin dengan guru mapel dan guru BK itu pasti terjadi, cuman tidak terjadwalkan. Jadi kita Hmm. apa ya ongoing gitu loh Mas. Misalkan kita lagi saya guru BK kemudian berkumpul dengan guru mapel, kemudian kita lagi ngobrol masalah siswa, lah itu langsung mungkin oh iya ini anak ini kebutuhannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita tuh nggak ada apa ya kalau mekanismenya itu nggak langsung harus pertemuan ini setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu tidak ada, cuman ongoing aja kita langsung misalkan ada langsung, apa ya, dadaan maksudnya nggak dadaan ya, sesuai dengan kebutuhan lah, Mas, sesuai dengan kebutuhan. Kapan kita mulai membahas atau misalkan pun ada kasus yang mungkin harus harus ada konferensi kasus besar, ya mungkin kita Hmm. mengadakan secara rapat bersama-sama. Tapi kalau misalkan cuman 1, 2 orang anak, ya kita langsung kita bahas waktu itu juga, kayak gitu. Mekanismenya ya cuman berkumpul dengan guru mapel, kita sharing, kemudian kita melakukan tindakan khusus kepada anak yang mungkin mengalami hambatan dalam belajar seperti itu. Baik, baik. Terima Ya, kasih, Bu Bella. Selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu mengenai bagaimana cara guru mapel dan guru BK berkolaborasi dalam memberikan layanan konseling akademik. Mungkin ini yang untuk meningkatkan seperti siswa-siswa yang susah mengerti mata pelajaran, mungkin dari sisi psikologisnya juga mempengaruhi dan sebagainya. Nah, di Pak kolaborasinya itu seperti apa oke. gitu, Bu? Jadi untuk melakukan layanan konseling akademik, kita itu biasanya Mas, ada yang namanya remedial dari guru mapel. Jadi setelah Hmm. ada nilai masuk, kemudian guru mapel itu mengidentifikasi anak-anak yang mungkin mengalami hambatan dalam belajar, kurang dalam nilainya atau motivasinya kurang, itu kemudian kita apa namanya guru mapel itu memberitahu ke guru BK-nya. Setelah itu guru BK-nya itu kita apa namanya selama itu dibutuhkan untuk melakukan konseling individual kita panggil, kemudian kita cari tahu penyebabnya itu apa, apakah dia punya masalah di dalam keluarganya atau dengan lingkungan kelasnya, mungkin dalam dirinya sendiri ada masalah, itu akan sangat mempengaruhi mereka dalam belajar. Jadi ya dalam awal-awal kita untuk melakukan tindakan atau melakukan layanan konseling individual dengan layanan akademik, kita cari dulu anak-anak yang mengalami apa ya, hambatan dalam belajar dibuktikan dengan nilainya yang kurang tadi, nilai atau remedial. Mungkin anak-anak yang mungkin dalam arti ketika ada nilai yang belum terkumpulkan, kemudian nilai di bawah KKM atau anak-anak yang kurang apa ya namanya bukan inisiatif, kurang tergairah dalam mapel tersebut, kita guru mapel itu mungkin langsung apa laporkan ke guru BK. Jadi guru BK itu bertindak itu berdasarkan dari laporan-laporan guru mapel, Mas. Jadi kita tidak bisa langsung tahu kan, guru BK kan tidak masuk kelas. Dalam arti kita masuk kelas kan tidak setiap hari. Dalam ini untuk mengamati siswa yang sering mengamat yang bisa sering mengawati siswa adalah guru mapel. Jadi guru BK bisa bertindak itu berdasarkan dari laporan guru mapel, dari wali kelasnya, dari masyarakat seperti itu. Jadi sebelum kita Hmm. bertindak dasarnya dari laporan-laporan guru seperti itu. Baik. Mas, apabila kalau misalkan ngomongnya kecepatan nanti tolong bilang ya.
kalau kurang paham atau kurang jelas. Baik, Bu. Siap. Ya, ada lagi? Kemudian selanjutnya yang kelima, mengenai apakah ada program bimbingan karir yang melibatkan kerjasama antara guru mapel dan guru BK? Ya, baik. Untuk bimbingan karir itu biasanya kita pakai karena ini sekarang kurikulum merdeka, itu kita pakai untuk pemilihan mapel di kelas 11, Mas. Jadi nanti bakal kurikulum, kemudian guru mapel, guru BK itu melakukan rapat terlebih dahulu. Rapat dalam arti kita harus mengetahui kebutuhan siswa dan kebutuhan siswa dan kondisi yang ada di sekolahan. Jadi tidak asal kita itu memilihkan mapel siswa karena kita harus melihat kondisi yang ada dalam sekolah, dalam arti berapa jumlah gurunya. Kan kita juga beda-beda ya. Kemudian kemampuan siswa dalam arti kita dilihat dulu siswa itu nanti mapelnya yang diminati itu di mana. Nah, itu yang Bugila lakukan kemarin kemarin baru saja itu karena ini masih menggunakan tes EQ enak waktu itu tahun lalu. Jadi tes EQ sudah terlihat langsung hasilnya dia mau kemana ya, mau IPA atau IPS itu sudah terlihat, kita tinggal memetakan saja. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada tes EQ karena anggarannya sudah nggak ada untuk tes EQ, kita menggunakan angket tadi. Jadi pertama kali kita harus melakukan rapat dulu dengan kepala sekolah, wakil kurikulum, kemudian guru mapel, dan guru BK mengenai pilihan mapel apa yang akan ditawarkan ke siswa. Kemudian yang kedua kita menggunakan angket angket peminatan pilihan mapel, kemudian anak-anak kita suruh untuk mengisi angket tersebut. Nah, itu jadi di situ kita kerjasamanya dalam arti memilihkan pilihan mapel anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Ya, atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 6. Bagaimana bentuk keterlibatan guru mapel dalam kegiatan bimbingan konseling seperti klasikal, kelompok, maupun individual? ya. Kalau keterkaitan guru mapel dalam layanan konseling itu, Mas, dalam arti keterkaitan ini adalah mereka itu guru mapel itu pemberi sumber laporannya, bukan namanya sumber laporan, dasar kita untuk bertindak itu dari guru mapel. Jadi yang melakukan itu tetap guru BK, tidak bisa guru BK itu melakukan konseling. Kan konseling individual kan antara orang per orang ya. Yang namanya konseling individual kan orang per orang. Tidak mungkin kita tuh dengan guru mapel, guru BK dan anak tersebut tidak, itu bukan konseling individual. Tapi namanya itu adalah bukan konseling, tapi nasihat, memberikan nasihat itu bisa. Tapi kalau konseling individual, perencanaan klasikal, kalau klasikal itu kan bersama-sama klasikal itu. Nah, kalau klasikal bisa ketika anak-anak yang mungkin tadi terindikasi mengalami hambatan dalam belajar, nah mungkin guru BK bisa masuk di situ dalam arti meminta tolong kepada guru BK untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang mungkin kurang minatnya dalam pembelajaran tersebut, seperti itu. Kemudian kalau konseling individual, Bu Bila, saya rasa kalau namanya konseling individual ya antara guru BK satu lawan satu. Tidak boleh guru BK, kemudian guru mapel, kemudian anak tersebut. Kalau misalkan pun ada, bisa. Itu namanya bukan layanan konseling individual, tapi namanya layanan memberi nasihat kepada anak. Nah, itu mungkin seperti itu. Nah, jadi keterkaitan atau hubungannya guru BK dengan guru mapel itu sekadar pemberi informasi, kemudian juga kerjasama ketika ada layanan klasikal terhadap anak-anak peserta didik tersebut. Gitu. Baik, terima Ya. kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Apakah ada program khusus untuk menangani masalah disiplin siswa yang melibatkan kerjasama antara guru mapel dan guru BK? Coba tolong diulangi lagi, Mas. Apakah ada Ya. program khusus untuk menangani masalah disiplin siswa yang melibatkan kerjasama antara guru mapel dan guru BK? Ya, kalau mengenai penanganan khusus tentang kedisiplinan dengan guru mapel dan guru BK itu ya sebatas tadi juga guru BK dan guru mapel pertama awal masuk memberikan kontrak pembelajaran, kemudian apabila ada anak yang misalkan tidak bisa mengikuti kontrak pembelajaran guru mapel, nah mungkin nanti guru mapelnya memberikan laporan lagi sebagai dasar untuk memberikan
anak tersebut ke guru BK. Apabila misalkan guru mapel pun sudah bisa menangani anak tersebut, ya sudah berhenti di guru mapel saja. Tapi kalau misalkan ketika diberikan tindakan, kemudian diberikan apa namanya apa ya pembeda dengan pembeda anak-anak dengan orang yang tidak mengalami hambatan itu akan lebih mudah ketika langsung terselesaikan, Mas. Kalau misalkan belum pun langsung naik ke guru BK. Jadi mekanismenya penanganan kasus itu sebelum masuk ke wali kelas itu guru mapel bisa menangani sendiri. Ketika guru mapel tidak bisa menangani, naik ke wali kelas. Wali kelas tidak bisa menangani, baru ke guru BK. Jadi tidak langsung serta-merta penanganan kasus atau masalah siswa itu langsung naik ke guru BK tuh enggak. Jadi lewat ada apa namanya jalannya terlebih dahulu lewat guru mapel, guru wali kelas, kemudian guru BK. Apabila pun guru BK tidak bisa, itu lanjut ke bakal kurikulum. Kalau bakal kurikulum tidak bisa, lanjut ke kepala sekolah seperti itu. Jadi kalau untuk keterkaitan khusus tuh ya cuman sekedar penanganan anak yang misalkan kurang dalam tidak apa ya kedisiplinan anak tersebut. Jadi mungkin pertama anak-anak itu pasti sudah tahu kontrak pembelajaran setiap guru itu kan beda-beda. Misalkan ada yang terlambat masuk harus menemui guru BK. Kalau ada yang terlambat masuk harus menemui guru harus diberikan tindakan seperti lari atau minta minta kartu untuk atau minta surat untuk masuk seperti itu. Jadi tergantung juga guru mapelnya. Ada yang memberikan tindakan, ada pun yang tidak memberikan tindakan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai bagaimana cara guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling berkolaborasi dalam memberikan layanan konseling pribadi dan sosial. Mungkin jawabannya agak-agak mirip nanti ya. Iya, ini pertanyaannya agak mirip-mirip ya Mas ya. Iya. Jadi kerjasama guru mapel dan guru BK mengenai layanan pribadi dan sosial ya. Hmm. Ya, ya, layanan pribadi dan sosial anak-anak. Nah, ini sama. Sebenarnya guru mapel itu bisa memberikan layanan pribadi dan sosial kepada anak-anak, cuman tidak sedalam guru BK. Ya, mungkin Mas Jeffrey, Mas Nadila, Mas Garan itu juga diberikan mapel bimbingan konseling ya. Iya ada. Nah, ada. Nah, itu kan termasuk salah satu tujuannya biar guru mapel itu tidak hanya mengajar saja, cuman juga harus bisa melakukan pendekatan dengan anak-anak. Nah, jadi harapannya adalah guru mapel itu bisa melakukan pendekatan layanan konseling dengan anak walaupun tidak sampai dengan teknik konselingnya, cuman mereka juga pasti mengerti bagaimana cara menangani anak secara individual dan sosial. Adapun kerjasama dengan guru BK itu adalah ketika ya tadi seperti yang Bunda sampaikan, ketika ada laporan dari guru mapel sudah menangani, kemudian dia mengulik ya atau mencari latar belakang anak, kemudian ketika mereka sudah bisa menangani anak tersebut, maka ya sudah masalah tersebut terselesaikan dengan guru mapel tersebut. Dan apabila ketika permasalahan itu belum sampai selesai terpecahkan, maka langsung guru BK yang menanganinya. Nah, yang dimaksud kerjasama itu adalah pemberian kasus tadi. Ketika guru mapel tidak bisa menangani dan sudah tidak bisa terselesaikan dengan caranya, maka guru BK langsung turun tangan untuk mengikuti atau melakukan kerjasama dengan guru mapel tersebut, Mas. Jadi secara berjenjang ya. Jadi nggak langsung kita berdua melakukan layanan konseling individual dan pribadi dan sosial itu tidak bisa. Jadi tetap kita tuh ya melakukan sendiri-sendiri. Kalau misalkan pun kerjasama pun cuma hanya sekedar pemberian informasi saja antara guru mapel dan guru BK tersebut. Kemudian misalkan pun kerjasamanya itu pemberian layanan informasi seperti pribadi dan sosial itu pasti guru mapel juga selain memberikan pembelajaran tentang materi ya, mungkin guru-guru sekarang juga menyelipkan tentang masalah-masalah etika, masalah-masalah adab terhadap peserta didiknya. Jadi di situ kerjasamanya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada program pelatihan atau workshop yang diikuti bersama oleh guru mapel dan guru BK? Untuk pelatihan guru mapel, guru BK itu workshopnya
kita tidak ada Mas, belum ada ya mungkin Oh, ya, belum ada. belum ada. Cuman kalau diklat sekarang karena guru-guru itu dituntut untuk melakukan mengikuti diklat, seminar. Nah, itu kita pasti mengikuti, cuman apa namanya tidak langsung gitu loh. Jadi daring, menggunakan Hmm. Zoom, kemudian kebanyakan itu YouTube, Zoom, kemudian apa namanya pelatihan-pelatihan dan tidak ada workshop. Kalau workshop kan harus hadir, kemudian kita ada karyanya, itu yang namanya workshop kan. Nah, tapi kita untuk workshop bersama-sama itu kita belum pernah, cuman kalau mengikuti kayak seminar, diklat itu kita tiap tiap saat pasti disuruh untuk melakukan itu, Mas. Gitu. Oke, baik, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada program khusus untuk mengidentifikasi dan menangani siswa dengan kebutuhan khusus yang melibatkan kerjasama antara guru mapel dan guru BK? Nah, ini kebutuhan khusus ya, Mas, ya? Iya. Inklusi ya? Nah, ini kita identifikasinya itu pertama awal masuk, karena kita adalah sekolah negeri, di mana sekolah negeri itu tidak boleh menolak yang namanya anak berkebutuhan khusus, maka dari itu kita itu diwajibkan untuk menerima langsung dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, identifikasinya bagaimana dengan guru mapel, karena kita juga tidak ada lulusan dari apa namanya lulusan inklusi, lulusan pendidikan berkebutuhan khusus ya. Jadi kita hanya sekedar dari guru BK sendiri yang mungkin dengan apa namanya tindakan anak tersebut, kemudian bagaimana cara mereka merespon suatu masalah, kemudian dalam arti dia juga ketika melakukan tugas-tugasnya itu bagaimana dan bersosialisasi dengan orang itu kita dilihat dari tingkah lakunya, Mas. Kalau misalkan pun berkebutuhan khususnya yang misalkan kayak seperti tunanetra itu kan jelas nggak bisa melihat, kemudian kayak seperti kayak seperti, mohon maaf ya, kayak cacat itu kan jelas. Tapi kan juga kita itu kemarin juga menerima anak yang, eee, kurang dalam arti itu kurang dalam bergaul, tidak bisa Hmm. apa ya, bergaul, kemudian kurang apa ya namanya ya, Mas, apa ya namanya, tunadarsa Oh, apa ya? Yang apa, Bu? Tuna anak sosial mungkin, Bu. tuna sosial bukan tuna sosial. Kalau sosial mungkin iya, Kecemasan mungkin, Bu. bukan kecemasan, seperti agak autis tapi nggak parah. Hmm. Jadi itu ada anak seperti itu kelas 11 sekarang. Nah, jadi Oh, kita iya, juga iya. mengalami kesulitan. Dalam arti kesulitan kita itu bagaimana memberikan treatment kepada anak tersebut karena juga hubungan sosialnya juga agak susah, kemudian untuk ngomong agak susah, kemudian dia juga melakukan sesuatu tugas pun juga sebisanya, seperti itu. Cuman kan karena kita sekolah negeri, kita tidak boleh menolak, jadi kita harus terima. Jadi untuk mengidentifikasi dengan guru mapelnya itu kita melihat dari tingkah laku anak tersebut, bukan dengan tidak menggunakan kerjasama dengan psikolog atau apa namanya, eee, apa, dengan pendamping khusus tuh enggak. Kita karena di sekolah negeri tidak ada pendamping khusus, maka kita sebisanya untuk apa namanya, men-treatment anak tersebut, seperti itu. Baik, baik. Iya. Selanjutnya, mengenai apakah ada program khusus untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang isu-isu tertentu seperti bullying, kesehatan mental, atau narkoba yang melibatkan kerjasama antara guru mapel dan guru BK? Nah, ini jadi di sekolah kami di SMA Rosari itu sudah mengecap atau menggunakan program TPPK. TPPK itu, eee, sekolah ramah Hmm. anak dan anti bullying, anti kekerasan sosial juga. Nah, kami kemarin juga sudah, apa namanya, melakukan kerjasama dengan BNN, kemudian juga melakukan sosialisasi dengan anak-anak mengenai bullying bersama dengan, apa namanya, perkumpulan pengacara. Jadi kita juga melakukan tindakan seperti sosialisasi juga ada. Untuk dengan guru BK dan guru mapel itu serta-merta kita hanya melakukan dari apa ya, mencarikan pihak ketiga yang ahli dalam hal tersebut untuk memberikan narasumber untuk memberikan informasi-informasi mengenai bullying, mengenai kekerasan kekerasan fisik, kekerasan fisik dan mental seperti itu, Mas. Jadi untuk BK dan Mapel itu kita enggak bersama secara berdua, tapi kita mencari dari pihak ketiga, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih.
Selanjutnya ini mengenai bagaimana cara guru mapel dan guru BK itu berkolaborasi gitu, dalam memberikan layanan konseling terhadap keluarga-keluarga siswa gitu. Nah, jadi kerjasama dari guru mapel dan guru BK itu misalkan ketika berhubungan dengan siswa yang mengalami masalah, itu kan guru mapel pasti kan sebelum sebelum naik ke guru BK itu kan mereka pasti sudah melakukan konseling individual secara pendekatan. Kemudian mereka akan pasti bertanya mengenai bagaimana keluarga kamu, kemudian bagaimana kamu di rumah dengan siapa, kemudian apakah ada masalah. Nah, dari situ, misalkan pun guru mapel sudah melakukan layanan konseling individual, kemudian bisa dengan guru BK secara bersama-sama. Misalkan nanti sampai melakukan home visit, Mas. Ya, kalau sampai pun melakukan home visit bisa mengajak dengan guru mapelnya karena mungkin ketika mengalami masalah, ketika mengalami kasus itu yang berhubungan langsung adalah guru mapelnya. Jadi yang bisa menceritakan kayak kebiasaan anak tersebut, kemudian hambatan-hambatan yang mungkin dialami anak tersebut, tingkah laku anak tersebut itu adalah guru mapelnya. Jadi Hmm. mungkin nanti guru mapel dan guru BK itu dalam arti melakukan visit bersama-sama di keluarganya, di keluarga anak-anak yang mengalami hambatan dalam belajar atau mengalami kasus atau permasalahan di sekolahan seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai apakah ada program-program khusus seperti mungkin seminar dan sebagainya untuk membantu siswa nih mengelola stres dan kecemasan mungkin gara-gara mata pelajarannya yang sulit atau mungkin punya masalah pribadi dan sebagainya gitu, Bu. Nah, itu sebenarnya gini Mas, di kami di SMA Negeri Sosrowsari untuk per tahun ini kan kita tidak masuk kelas. Jadi kita hanya melakukan konseling individual, kemudian melakukan layanan bimbingan besar, klasikal besar. Jadi kita tuh biasanya juga melakukan seminar itu bukan seminar secara formal ya, tapi kita Hmm. mengumpulkan anak-anak dari angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 dan itu untuk melakukan pemberian informasi, kemudian pemberian layanan klasikal besar seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan tidak masuk kelas, tapi karena kita menggunakan layanan klasikal besar, lintas kelas, layanan klasikal lintas kelas itu tadi. Nah, biasanya sesuai dengan kebutuhan anak-anak saat ini. Misalkan dari saat ini banyak anak yang melakukan bullying. Nah, Hmm. kemudian kita melakukan pengumpulan kelas, melakukan layanan lintas kelas dengan materi bullying seperti itu. Kemudian misalkan kemarin terakhir itu karena berhubungan dengan pemilihan mapel kelas, kita menggunakan ya tadi seperti tadi kita kumpulkan lagi bareng-bareng, kemudian Bu Bella memberikan informasi mengenai pemilihan karir, kemudian juga pemilihan minat anak-anak kelas 11 tersebut gitu. Jadi tidak tidak layanan konseling, tidak melakukan layanan bimbingan klasikal, tapi melakukan layanan lintas besar atau lintas lintas kelas seperti itu. Baik, terima Ya. kasih. Eh, Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai apakah ada program khusus untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang melibatkan kerjasama antara guru mapel dan guru bimbingan konseling? Nah, untuk kecerdasan emosional itu biasanya guru BK melakukan kerjasamanya dengan Waka Kurikulum malahan. Jadi Oh, oke. yang membuat programnya itu adalah Waka Kurikulum, kemudian Waka Humas dan guru BK. Untuk guru mapel sendiri kan hanya sebagian besar guru mapel kan adalah memberikan materi saja ya. Untuk masalah tersebut itu mereka mungkin memberikannya secara secara pribadi dan secara eh, kondisional juga. Jadi enggak Hmm. serta-merta mereka guru mapel itu langsung memberikan ikut bekerjasama dengan guru BK memberikan keterampilan untuk keterampilan untuk emosional dan sosialnya. Jadi di SMA Rosari itu biasanya tiap angkatan, tiap tahun itu mengundang 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 lembaga lembaga atau narasumber yang bisa dipakai atau digunakan untuk meningkatkan keterampilan emosional dan sosialnya gitu. Tiap tahun tuh pasti ada, Mas. Cuman itu kerjasama antara guru BK, kemudian Waka Kesiswaan dan Humas. Jadi Hmm. guru mapel itu
mungkin ketika dia melakukannya ketika situasional kondisional ketika dia masuk kelas ya. Jadi nggak langsung dengan guru BK tuh biasanya jarang. Baik, baik, baik. Kemudian selanjutnya mengenai bagaimana cara guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling berkolaborasi dalam memberikan layanan konseling kesehatan mental. Mungkin ini sedikit mirip gitu Bu, sama Iya, yang tadi. ya. Untuk layanan kesehatan mental itu ya sama halnya seperti yang tadi, sama sepertinya kecerdasan emosional, sosial emosional itu tadi, ya guru BK dan guru mapel itu biasanya guru BK memberikan materi mengenai kesehatan mental. Kemudian guru mapel membantu membahas atau membantu untuk men-share, menginformasikan ke kelasnya waktu dia mengajar seperti itu. Jadi nggak ada khusus sound gitu ya Mas, nggak ada kita. Cuma ketika Hmm. ada mengenai berita tentang kesehatan mental, kemudian yang lagi viral, lagi di up. Nah, kita itu bantu memberikan apa namanya materi kepada guru mapel untuk sharing ke anak-anak. Jadi ketika selain dia memberikan materi pembelajaran dia juga men-share atau memberikan sedikit singgungan mengenai kesehatan mental yang mungkin sedang lagi viral tersebut. Jadi anak-anak itu harus tahu bahwa kesehatan mental itu sangat berarti dan sangat penting untuk zaman sekarang agar tidak sampai terjadi yang tidak diinginkan seperti itu. Baik, baik. Baik, selanjutnya mengenai eh, apa ya? Apakah ada program atau kolaborasi khusus dengan guru mapel dan guru BK untuk memberikan layanan pengembangan diri gitu? Ini mungkin khususnya untuk anak-anak peserta didik baru atau yang ingin segera lulus gitu, maksudnya kelas 12 itu Hmm. tahulah arah jalan hidupnya itu. Oh, jadi layanan pengembangan diri itu kan biasanya kan kelas 12 ya Mas ya. Ya. Kelas 12 itu kan ketika sudah melakukan ujian sekolah. Waktu waktu kepala sekolah yang waktu yang lalu itu kan ketika sudah agak senggang, tidak ada pembelajaran, itu kan guru BK dan guru mapel memberikan seperti apa les ya. Les les yang les yang akan diberikan kepada peserta didik agar dia tuh lebih mempunyai apa kemampuan untuk ketika nanti UTBK, kemudian layanan karir dari guru BK seperti itu. Nah, waktu pas sekolah yang lalu itu kita ada program khususnya, tapi untuk sekarang kita kok tidak ada, Mas, untuk sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang sama zaman dahulu, zamanmu itu sudah beda banget, Mas. Oh iya. Zaman sekarang ketika udah jalan sekolah itu kemudian setelah selesai dan anak itu udah jarang banget untuk masuk sekolah. Jadi Gitu. dan program yang tadi yang baik tadi, program yang sebelumnya tadi kan kamu pernah pernah alami belum yang waktu itu? Dulu pernah, Bu. Pernah kan? Pernah. Jadi kelas 12 misalkan yang mau kerja silahkan masuk. Nanti ada tes yang ada apa namanya layanan bimbingan karir dari guru BK. Dan ketika ada yang misalkan mau kuliah, ada yang namanya itu nanti apa namanya kayak pengulikan soal-soal lagi dengan guru mapel. Nah, itu kalau untuk sekarang itu tidak ada untuk kelas 12. Jadi untuk pengembangan dirinya mungkin bukan dari kalau pengembangan diri sekarang itu dari lewat kayak kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu kegiatan-kegiatan dari ekstrakurikuler itu Mas biasanya. Hmm. Ekstrakurikuler, kemudian kan juga termasuk pengembangan diri kan. Kemudian juga awal-awal masuk kelas 10 itu kan juga nanti apa anak-anak itu kan eh, pemilihan ekstrakurikuler itu sangat penting ya dalam arti selain dia belajar tentang materi materi tentang pokok pembelajaran dia juga belajar dengan yang berhubungan dengan yang lain seperti PMR kemudian paskibra jadi tambah keterampilannya bertambah seperti itu. Baik, baik. Selanjutnya mengenai apakah ada program khusus dari guru BK maupun guru mapel untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan organisasi dari siswa? Mungkin untuk khusus yang siswa-siswa yang ikut organisasi saja mungkin. Nah ada itu kita waktu LDK Mas. Hmm. LDK itu kan untuk yang khusus anak-anak yang ingin masuk ke OSIS ya. Jadi di OSIS itu kita banyak sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru yang berhubungan dengan cara mengolah anggaran, kemudian tentang bullying, kemudian tentang cara manajemen waktu seperti itu. Nah, adapun ketika anak-anak kelas 10 awal masuk sekolah itu kan juga ada yang namanya MPLS. Nah, MPLS itu kan juga
guru-guru itu kan diberikan tanggung jawab untuk memberikan materi-materi yang di-up saat itu. Misalkan berhubungan dengan manajemen waktu, itu kan sangat penting ya, manajemen waktu, kemudian pengolahan tentang kurikulum merdeka, disiplin, kemudian disiplin apa namanya? Disiplin sosial seperti itu. Kemudian banyak sekali yang materi-materi yang sangat penting ketika nanti diberikan waktu MPLS itu, termasuk salah satunya adalah manajemen waktu itu tadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai apakah ada program khusus untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, yang melibatkan kerjasama antara guru mapel dan guru BK. Kalau program khususnya juga tadi Bila sampaikan bahwa ketika kita melakukan tindakan treatment pada anak-anak dengan guru mapel dan guru BK itu secara kondisional, Mas. Jadi tidak pernah ada yang namanya khusus itu. Kita kan juga tidak tahu kondisi lapangan bagaimana ya. Apakah ada anak yang nantinya ada permasalahan, kemudian ada pun kadang-kadang tidak ada seperti itu. Nah, yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, kemudian pemecahan masalah itu biasanya diberikan kepada guru BK, memberikan materi tentang bagaimana cara pengambilan keputusan kepada anak-anaknya lewat layanan klasikal. Jadi gitu. Untuk guru mapel itu biasanya juga tidak langsung berdua saya bekerjasama, cuman mereka juga melakukan apa ya, bareng-bareng dengan guru BK ketika nanti misalkan ada anak-anak yang minta saran, kemudian sharing kepada guru BK dan guru mapel. Nah, disitulah kita kerjasamanya seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin bertanya ini mengenai contoh-contoh saja yang sudah terjadi Mas, dampak tolong lebih jelas lagi ya. segini sudah jelas, Bu? Sebentar, saya tutup pintunya dulu. Baik. Ya, gimana, Mas? Baik, selanjutnya itu mengenai saya ingin mungkin bertanya itu seperti contoh-contoh atau manfaat-manfaat apa saja atau dampak positif yang sudah nampaklah dikeluarkan gitu dari hasil kolaborasi antara bimbingan guru BK dan guru mapel gitu. Nah, dampak positifnya itu ketika guru mapel dan guru BK bersatu dalam melakukan layanan itu adalah lebih mudah. Dalam arti anak-anak itu bisa tertanganinya itu tidak hanya cuma dalam satu pihak gitu loh, Mas. Jadi dari guru mapel iya, kemudian guru BK pun juga iya. Jadi anak-anak itu masalah yang dialami anak-anak, hambatan yang dialami anak-anak itu lebih gampang atau lebih mudah untuk terselesaikan atau terpecahkan. Jadi dampak positifnya di situ. Dan kemudian anak-anak pun juga merasa dia tertangani dengan pas juga karena mereka berpikir bahwa di situ yang memperhatikan tuh bukan hanya guru mapel saja tapi guru BK pun iya memperhatikannya seperti itu. Jadi perhatian yang diberikan kepada anak itu lebih banyak ketika kita bersatu atau kita bekerjasama seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya, Bu, apakah ada contoh yang bisa dijadikan sebagai mungkin penyampaian gitu, Bu, Oh ya, dari contoh hasilnya? misalnya, misalkan ada kasus contoh nih ya guru mapel, kemudian guru mapel itu memberikan apa ya namanya, ada beberapa anak yang mungkin dia mengalami remedial, kemudian dia tidak mengerjakan tugasnya secara dari awal sampai akhir tidak melakukan tugasnya. Kemudian dia berkolaborasi dengan kami atau saya, itu dia melaporkan, "Bu," misalkan, "Bu Bella ini ada anak kelas 10C, dia belum mengerjakan tugas sama sekali, tolong dibantu ya." Nah, ketika sudah ada perkataan tersebut, maka saya bertindak. Tandanya dengan apa? Dengan melakukan konseling individual pemanggilan anak tersebut. Jadi anak-anak itu bisa tertangani lebih cepat karena dia merasa bahwa anak tersebut apabila dari guru mapel pun itu kurang ya, dalam arti kurang itu ketika sudah diberikan tindakan khusus dari guru mapelnya tidak ada perubahan sama sekali, maka guru BK pun bertindak dengan ya kalau 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 jujurnya dengan pengancaman ya. Jujurnya itu kalau guru BK pasti mengancam. Tapi kan sebetulnya kan pengancam itu tidak boleh. Cuman kita ya memberikan pengertianlah kepada anak tersebut dan penegasan bahwa kamu sekolah di sini adalah sekolah tujuanmu adalah belajar dan mengerjakan tugas. Apa yang menjadi tanggung jawabmu sudah dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi dari guru mapel kemudian lanjut ke guru BK itu sudah termasuk kerjasama ya Mas ya. Jadi tidak hanya
guru mapel saja yang bertindak, tapi guru BK pun juga bertindak seperti itu. Itu gampang. Apa contoh kecilnya saja yang berhubungan dengan tugas, berhubungan dengan nilai. Itu kan biasanya kan guru BK dan guru mapel itu bekerja sama yang berhubungan dengan tadi apa namanya tugas, kemudian nilai, kemudian juga motivasi anak yang kurang, minat anak yang kurang. Nah, di situ biasanya kayak gitu. Baik, selanjutnya ini mungkin 2 pertanyaan terakhir, Bu, karena Ya, banyak pertanyaan yang memang agak-agak mirip dan mungkin iya, sudah terjawab sebelumnya, yaitu mengenai, rencana Bu Bella ke depannya untuk meningkatkan kolaborasi antara guru mapel dan guru BK itu di masa-masa mendatang gitu. Jika ada, itu bentuknya seperti apa dan bagaimana gitu? iya. Untuk meningkatkan kerjasama antara guru mapel dan guru BK itu berbeda ya tadi melakukan apa namanya identifikasi khusus lagi dengan seksama antara guru mapel dan guru BK Mas. Jadi dari awal kita sudah melakukan identifikasi khusus, awal guru BK mengidentifikasi sendiri, kemudian guru mapel juga melakukan identifikasi sendiri. Nah, dari identifikasi dua guru ini nanti kita bisa langsung eh, tidak lama harus nunggu anak itu melakukan masalah atau melakukan hambatan, tapi sebelum dari tingkah laku yang diamati guru mapel itu kita bisa langsung segera melakukan tindakan khusus agar anak itu jangan sampai mempunyai minat yang rendah, kemudian motivasi yang rendah, ataupun sampai nilai yang kosong dan nilai yang rendah seperti itu. Jadi pengennya itu untuk meningkatkan itu adalah kita melakukan identifikasi khusus dari awal sebelum sebelum sampai adanya masalah terpecahkan seperti itu. Baik, berarti lebih inisiatif gitu ya, Bu, ya? Iya, jadi kita awal-awal harus sudah tahu nih, oh gerak-geriknya anak tersebut itu kayaknya kok mungkin harus ada apa namanya perhatian khusus. Nah, jadi guru mapel nanti bisa ngobrol dengan guru BK ya biar guru BK itu sebelum ada masalah itu biar ada apa ya mana layan konseling individual, individual biar apa ya sebelum keluar adanya masalah kita harus melakukan pencegahan lah intinya seperti itu. Hmm. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Saran atau masukan apa yang Ibu berikan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antara guru mata mata mapel dan guru BK? Mungkin ini jatuhnya lebih ke, Ibu sedang bicara kepada guru mapel, kemudian memberikan masukan-masukan nih, seperti apa ke depannya gitu. Oh, jadi ini saran ke Bella ke guru mapel gitu ya. Iya, seperti Bi- itu. Biar apa namanya? Biar tertangani suatu masalah gitu ya. Ya, Saran gitu. Nabila ke guru mapel itu alangkah baiknya guru mapel itu jangan hanya memberikan materi saja, tapi kita juga harus melakukan pendekatan khusus antara peserta didik. Kan kita juga waktu mengajar atau memberikan materi kan juga harus melakukan apa ya identifikasi kemampuan anak-anak. Apakah anak ini auditori atau anak yang kinestetik atau anak yang motorik. Jadi kita tuh dari awal tuh udah mengetahui anak tersebut bagaimana. Nah, ketika ada anak yang sudah kita paham bagaimana karakteristiknya, ya alangkah baiknya kita melakukan, pemberian materi atau melakukan pembelajaran itu yang sesuai dengan karakteristik anak. Cuman kan untuk lapangannya kondisional kan agak ya kita tahu ya, agak susah karena kita juga memberikan pembelajaran itu juga bukan hanya satu 2 orang anak, tapi 36 lah, 36 orang anak. Nah harapan Bella ya alangkah baiknya kita sama-sama melakukan pendekatan dengan anak-anak agar lebih dekat, biar tahu karakteristiknya, agar kita tuh bisa memberikan layanan atau memberikan pemberian materi, pembelajaran itu sesuai dengan apa yang disukai anak, biar apa yang kita lakukan itu terserap dengan baik, anak juga bisa tidak sampai mengalami suatu masalah dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-harinya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak pada Bu Bella Iya telah menjawab banyak sekali pertanyaan tadi. Mungkin iya, ada puluhan lebih mungkin tadi dengan sudah dijawab dengan baik dan jelas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Bella sekali lagi sudah meluangkan waktunya dan memberikan insight, mungkin memberikan informasi kepada kami agar kedepannya kami itu lebih mengerti mengenai pentingnya kolaborasi antara guru BK dan guru mapel. Karena kami juga mengambil apa namanya bidang studi keguruan, mungkin itu bisa menjadi masukan tersendiri bagi kami. Terima baik, kasih banyak Bu Bella. iya. Sebelumnya kami izin mengambil screenshot terlebih dahulu, Bu. Oke, Bunda juga mau foto ya, sebentar ya. Ya, baik, sebentar. Bu.
berpose terlebih dahulu. Saya izin ambil script ya. Baik, Bu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Bella telah Ya, memberikan sebagai narasumber kami pada kali ini. Kami mohon maaf mungkin ada kesalahan kata atau sebagainya karena kesalahan murni dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bu Bella. Iya, Semoga Bu Bella sama-sama. semakin lancar tugaskannya, urusannya Amin. dilancarkan. Doain Bu Bella mau tasnya ke Solo ya, Mas ya. Bu Baik, Bella amin, pengen amin, tasnya ke amin. Solo. Oh, begitu, Bu. Iya, doain ya Kok semuanya ya. ke sekolah mana Bu Oke, itu Bu. kalau boleh tahu? Bu Bella pengen kembali ke Solo kan, Bu Bella asalnya kan dari Solo, dulu kan Oh, anak begitu. jadi Bu Bella ini kan baru pengajuan mutasi ke Solo, ke SMA 1 Solo. Jadi ya pengennya balik lagi ke Solo. Jadi Bu Bella juga minta doa kalian. Karena Amin, mungkin amin, doa amin. kalian, mungkin ada salah satu kalian yang berdoa kemudian dia dijabah sama Allah ya. Amin, amin, amin. Ya. Nanti Bu Bella Kebetulan di sini kirimin juga ada screenshotnya ya teman. Mas ya. Nah, Bu, Dikirimin screenshotnya. baik, baik. Kebetulan di Ya. sini juga ada salah satu teman saya dari Klaten, Bu. Ini, Mas Siapa? Garan ini. Oh, Mas Galan dari Iya, Bu. Klaten. Katanya mana Mas? Cawas, Bu. Oh, Cawas. Kok nggak boleh di UN saja yang dekat? Wah, keterimanya di sini, ya, Bu. Bareng Mas Jeffrey. Mas Jeffrey kemarin waktu diterima menggunakan jalur apa sih Mas? Saya dulu SBM, Bu. SBM ya? Iya. Oke. Selamat Mas Bella itu belum nggak? Maksudnya udah lupa yang maksudnya udah diterima di mana aja itu. Udah 2 tahun ya Mas ya lulusnya ya? Iya, dua tahun. 2 tahun langsung. Nah, terima kasih. Bu Bella Terima juga kasih. maaf apabila ketika memberikan informasi ada yang kurang jelas dan kecepatan karena emang Bu Bella kalau ngomong cepet banget kayak gini. Baik, Ribet Bu. juga kadang. Baik, Ya, saya tutup ya, Bu, ya, Zoom-nya, Bu. iya. Ya, Terima terima kasih kasih. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.